Oke, baiklah, kita mau siapkan hati kita. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Amin, kita dalam keadaan baik karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Baiklah, saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, yang masih setia. Saya mengucapkan shalom dan biarlah kita mau datang ke hadirat Tuhan di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk datang lebih lagi di hadapannya. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Anugerahnya yang melimpah bagi setiap kita. Untuk itu kita mau menyiapkan waktu kita ke depan untuk memuji, memuliakan Dia dan mendengar suaranya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sanjung Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu
membesar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Kau melihat setiap umat-Mu Tuhan. Apapun juga yang kami bawa di pagi hari ini, ucapan syukurkah, masalahkah, atau apapun beban yang kami rasakan, kami percaya Engkau akan melepaskannya, Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau akan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau muliakan Engkau, karena Engkau satu-satunya Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya.
Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Mari Bapak Ibu masih dalam suasana Natal, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau bersuka cita. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Semuanya bertepuk tangan. Kasih setiamu, kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaan. Saat kita berada di dalam Tuhan, amin. Yang percaya katakan yes. Wah, semangat dong, yes. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, sebab Yesus kita dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa.
limpahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Oh, yeah, 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 yeah. Semuanya bersuka karena Tuhan. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat terbesar bagiku. Yeah, haleluya. Yesus terhebat terbesar bagi setiap kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan saat kami berada bersamamu, berjalan bersamamu Tuhan, kami dapat hidup dengan curahan berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah sekali-sekali membiarkan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Bukan karena anak-Mu yang Kau berikan bagi kami, tapi karena kasih-Mu yang melimpah dari hari ke hari Tuhan. Bahkan kasih-Mu yang dulu sampai sekarang kami dapat rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Curahkanlah bagi setiap kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
sama-sama katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini karena kami berkumpul di dalam nama-Mu. Dan kami percaya kehadiran-Mu itu akan mendatangkan berkat bagi setiap kami, mendatangkan sukacita bagi setiap kami, mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Biarlah setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan kepadamu itu menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau belajar lagi akan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap dengar firman mari katakan amin. Tolong disetting agak dengung. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh datang lagi bersama-sama beribadah, berbakti kepada Tuhan. Dan kita mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang tentu 2 bulan ini kita sudah belajar tentang yang namanya kemurahan hati. Dan kita mau terus belajar. Paulus kemana ya? PowerPoint saya boleh ditampilkan? Oke. Nah, hari-hari ini kita sedang merayakan Natal, dan Natal itu adalah bukti kemurahan hati Allah. Karena kalau kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16, saya percaya ini ayat hafalan bagi setiap orang percaya, ini ayat hafalan bagi orang Kristen, bahwa Natal itu adalah bukti kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita sama-sama membaca ayat ini dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekali lagi berbicara tentang Natal itu berbicara tentang kemurahan hati Allah.
Karena ayat ini mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, berbicara tentang kasih Allah, maka satu kebenaran yang terus harus kita ingat bahwa Allah yang kita kenal di dalam pribadi Yesus itu bukanlah Allah yang hanya sekedar memiliki kasih, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kasih. Jadi hakikat Allah sendiri itu adalah kasih. Dan kalau kita merujuk dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat mulai, di situ katakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, tentu di ayat-ayat berikutnya itu ada begitu banyak hal yang muncul dari yang namanya kasih. Nah, tetapi secara khusus 2 bulan ini kita kan sedang berbicara tentang kemurahan hati. Artinya kemurahan hati itu adalah sebuah tindakan yang muncul dari yang namanya kasih. Bahkan sepanjang tahun ke depan kita akan belajar tentang yang namanya kemurahan hati. Karena saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang murah hati, yang percaya katakan amin. Nah, jadi berbicara tentang kemurahan hati, saya mengingatkan lagi apa yang sudah saya khotbahkan bulan lalu, bahwa kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati itu artinya suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Dan sekali lagi, bulan lalu saya juga sudah sampaikan paling tidak ada 3 hal tindakan manusia yang terkadang bisa disalah mengerti itu sebagai sebuah tindakan murah hati, padahal sesungguhnya itu bukan murah hati. Yang pertama yaitu apa? Amal. Saya sudah sampaikan bulan lalu yang namanya amal itu kan orang memang suka memberi. Tapi orang memberi, amal itu adalah sebuah perintah agama dan yang berkali-kali saya harus ingatkan bahwa di dalam konsep kekristenan tidak ada yang namanya amal. Karena amal itu artinya kita memberi karena kita mengharapkan pahala. Kita memberi karena kita mengharapkan sesuatu. Nah, padahal di dalam kekristenan memberi itu bukan bicara tentang kita memberi supaya diberi. Artinya kenapa kita mengembalikan persepuluhan contoh? Mengapa kita memberikan persembahan? Ada begitu banyak orang Kristen berpikir, oh ya supaya diberkati Tuhan Pak. Nah, ketika kita mempunyai sikap hati seperti itu, nah kita sudah bersikap amal. Dan sekali lagi di dalam konsep kekristenan itu tidak berlaku. Karena di dalam kekristenan kita diajar bagaimana kita memberi itu sebagai sebuah tindakan kemurahan hati kita. Kita memberi untuk pekerjaan Tuhan itu karena sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dari sisi kita udah stop sampai di situ. Walaupun tentu dari sisi Tuhannya, Tuhan berjanji akan memberkati. Itu kan bagiannya Tuhan. Artinya jangan sampai kita mempunyai spirit sikap hati ketika kita memberi karena kita mengharapkan sesuatu. Karena ketika kita mengharapkan sesuatu terkadang kita bisa kecewa. Karena tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang ekspektasi kita. Nah, makanya belajar menjadi orang yang murah hati, yang dikatakan tadi memang suka memberi, mudah memberi, penyayang. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu, firman Tuhan katakan lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Atau yang dikatakan dermawan, bulan lalu saya sudah sampaikan, dermawan itu orang yang memberi karena memang dia mempunyai kemampuan, dia punya harta yang banyak. Walaupun terkadang di dalamnya bisa tersimpan sebuah agenda yang tersembunyi. Dan yang ketiga adalah royal. Royal itu orang suka memberi. Dan biasanya dilakukan oleh orang yang memang berpikir bahwa dia bisa menerima dengan gampang. Dia bisa mendapatkan sesuatu itu dengan mudah sehingga dia juga bisa royal memberi. Nah, tetapi sekali lagi berbicara tentang murah hati bukan hanya sekedar memberi, tapi yang menjadi dasar perbedaannya itu adalah apa?
kasih. Dan kalau kita bicara tentang kasih, tentu kita tahu yang namanya kasih itu bahasa Yunani ada 4. Ada agape, ada storge, filio, dan eros. Nah tentu bicara tentang kemurahan hati itu bicara sesuatu yang muncul dari kasih agape, yaitu Allah sendiri. Makanya sekali lagi bicara tentang Natal, Natal berbicara tentang kemurahan hati Allah, karena Allah yang kita kenal di dalam Yesus adalah kasih. Dan salah satu perwujudan kasih itu adalah kemurahan hati. Makanya bulan lalu saya ingatkan seperti ini, orang yang memberi itu belum tentu murah hati. Tetapi orang yang murah hati pasti akan selalu memberi dengan apa? Dengan dasar kasih, agape sekali lagi, tanpa syarat atau tanpa pamrih itu. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, bulan lalu saya sudah jelaskan, kita nggak akan menjadi orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang sudah kita lakukan. Tetapi tulus kita lakukan tanpa pamrih. Nah makanya di dalam bahasa Yunaninya, bicara tentang murah hati itu adalah Christotes, atau bahasa Latinnya disebut benignitas, dan dalam bahasa Inggris disebut kindness. Nah artinya perbuatan baik yang nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap sesama dan bersikap penuh hormat. Jadi bukan hanya semata-mata tentang materi, bukan. Nah jadi kita bersyukur kita mempunyai Allah yang adalah kasih. Dan salah satu bentuk kasih Allah itu adalah kemurahan hatinya. Nah apa itu kemurahan hati Allah? Kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 32, firman Tuhan berkata seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Karena kemurahan hati Allah lah Allah memberikan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihi, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal, yang hari-hari ini kita sedang rayakan kelahirannya. 2000 tahun yang lalu di dalam segala kemuliaannya Dia mau merelakan, melepas, merilis apa yang ada pada dirinya yang paling Dia kasihi, digambarkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Yang kita tahu sebenarnya Yesus itu adalah Allah sendiri, pribadinya sendiri, tapi Dia berikan kepada kita. Firman Tuhan katakan sekali lagi, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Siapa kita semua Bapak Ibu? Firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bicara tentang kasih karunia, kemurahan, kan kita sudah belajar berkali-kali. Allah enggak wajib melakukan apa yang kita terima hari ini. Allah enggak wajib datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan sebab upah dosa adalah maut. Maut itu terpisah dari Allah. Tapi sekali lagi momen Natal ini mengingatkan kita bersyukur. Kita punya Allah yang adalah kasih dan Dia Allah yang murah hati. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal itu kepada kita, manusia yang berdosa. Tentu sebelum kita percaya Yesus. Karena firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Mazmur 51 ayat 7 katakan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat ini juga sudah berkali-kali saya jelaskan bahwa berbicara tentang semua manusia berdosa, ya semua manusia. Begitu dia dikandung, itu sudah dikandung di dalam dosa. Dia dilahirkan dalam dosa. Kan beberapa konsep yang lain katakan, oh enggak dong, bayi itu murni, bayi itu suci, enggak ada noda apapun. Itu konsep yang lain, it's okay, silakan. Tapi firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa manusia ketika dikandung saja, dia sudah dikandung di dalam dosa. Dan dia dilahirkan dalam kesalahan. Dan buktinya apa? Berkali-kali juga saya ingatkan. Bahwa tabiat dasar itu adalah egois. Tabiat dasar dari dosa itu adalah egois. Dan kita kan sering kali melihat anak-anak kecil,
Yang saya percaya sekali lagi para ibu-ibu waktu menggendong, menimang anaknya waktu bayi nggak pernah ngajarin untuk jadi orang yang paling egois. Nah, kalau punya makanan jangan bagi ya. Kalau punya mainan jangan kasih yang lain. Nggak ada ibu seperti itu. Tapi kenapa begitu dia mulai bertumbuh, dia bisa mulai berinteraksi dengan orang. Ketika dia punya sesuatu dan anak-anak yang lain datang atau orang lain yang datang, ketika diminta dia ngomong, enggak bisa, enggak boleh. Ya karena itu tadi, tabiat dasar dosa adalah egois. Dan egois itu sebenarnya lawan dari kemurahan hati. Tapi kita bersyukur di dalam Roma dikatakan Allah itu memberikan Yesus kepada kita. Bahkan Natal bicara tentang kelahiran dan diakhiri dengan yang namanya Paskah. Itu semua dilakukan ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih lemah. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik dengan kita, Yesus katakan apa lebihnya kita dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dengan orang-orang yang beragama. Tapi bukankah sudah berkali-kali juga kita dengar bahwa kita bukan hanya sekedar beragama, amin. Tapi kita adalah orang yang bertuhan. Kita bukan orang yang beragama Kristen, tapi kita adalah orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Artinya melakukan apa yang Kristus lakukan. Bulan lalu kita sudah belajar. Orang yang murah hati itu gak pandang bulu, gak lihat siapa yang akan ditolong. Jadi inilah kemurahan hati Allah. Justru ketika manusia masih berdosa, Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Bahkan firman Tuhan katakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Nah kita bersyukur sekali lagi kita punya Allah yang adalah kasih. Dia Allah yang murah hati ketika dia memberi. Dia gak ingat-ingat lagi dosa kita. Dia gak ingat-ingat lagi kesalahan kita. Dia gak ingat-ingat lagi pelanggaran kita. Dan kita bersyukur, berterima kasih kita ada sampai hari ini. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai respon dari kemurahan hati Allah Bapak Ibu? Karena di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi ngomong kanan kiri, kamu tuh anak Allah loh. Amin. Kamu tuh anak Allah, anak Bapa surgawi. Makanya kenapa orang Kristen menyebut Tuhannya itu Bapa. Jadi pesan Natal hari ini adalah Bapa mau kita juga menjadi anak-anaknya yang murah hati. Karena Bapa kita, Bapa yang murah hati. Sekali lagi Natal itu bicara tentang kemurahan hati Allah. Dan setiap kita adalah orang-orang yang sudah menerima kemurahan hati Allah. Bahkan karena kemurahan hati Allah itulah kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Bapa surgawi. Dan tahun ini Tuhan mau mengingatkan kita, jadilah anak-anak Bapa surgawi yang juga murah hati. Amin. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 36 katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi mari momen Natal tahun ini mengingatkan setiap kita. Kita punya Bapa yang murah hati dan DNA Bapa surgawi itu ada dalam hidup kita. Ngomong dengan diri sendiri masing-masing, saya orang yang murah hati. Amin. Dan mari kita praktekkan kemurahan hati. Karena kan 2 bulan ini tema kita tertutup dengan dekor Natal, hadir dengan kemurahan hati. Mari kita hadir dimanapun kita ada. Kita dikenal sebagai orang-orang yang murah hati. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang hidup dalam prinsip kelimpahanlah
yang akan bisa mempraktekkan kemurahan hati Allah. Kalau membaca ayat Yohanes 10 ayat 10 khususnya bagian B, saya sudah berkali-kali juga sampaikan dari mimbar ini. Bertahun-tahun di awal pelayanan saya nggak pernah berani khotbah Yohanes 10 ayat 10 bagian B, nggak pernah. Karena begitu mau ngomong soal kelimpahan, ada tuduhan yang saya terima. Kamu mau ngomong apa soal kelimpahan? Hidupmu aja kayak gitu. Rumah juga kagak punya, jadi kontraktor, numpang sana, numpang sini, ngontrak sana, ngontrak sini. Waktu itu kendaraan juga masih pinjam kalau pelayanan. Ya syukur-syukur sih nggak sampai ngutang sih Bapak Ibu waktu itu. Terus kamu mau ngomong kelimpahan itu apa yang mau kamu ceritain? Itu dulu puluhan tahun yang lalu, bahkan mungkin ya belasan tahun yang lalu. Sampai ya sekitar mungkin 15-20 tahun yang lalu ketika saya ngerti kebenaran firman Tuhan, oh ternyata konsep kelimpahan itu bukan berbicara tentang berapa banyak yang kita punya. Tapi konsep kelimpahan itu berbicara tentang berapa banyak yang bisa kita bagi. Itulah orang yang hidup dalam kelimpahan. Dan Yesus katakan, aku datang sebagai bentuk kemurahan hati Allah tadi. Dengan sebuah tujuan apa? Supaya kita mempunyai hidup dalam kelimpahan. Dan sekali lagi bicara tentang kelimpahan itu bukan bicara tentang berapa banyak yang kita punya, tetapi berapa banyak yang kita bisa bagi. Ingat Bapak Ibu, tabiat dasar dosa tadi apa? Egois. Nah orang egois itu seperti Amsal katakan, seperti lintah untukku dan untukku. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Sekali lagi oleh karena kemurahan hati Allah, ketika manusia berdosa, Allah memberikan Yesus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita bukan lagi manusia berdosa dengan tabiat dasarnya egois. Tapi kita menjadi orang kudus. Kita menjadi orang benar. Kita menjadi anak-anak Allah yang menikmati hidup di dalam kelimpahan. Dan sekali lagi saya harus ulangi, apa itu kelimpahan? Kelimpahan bukan bicara tentang berapa banyak yang kita punya, tapi berapa banyak yang bisa kita bagi. Makanya saya katakan hanya orang-orang yang hidup dalam prinsip kelimpahanlah yang akan bisa mempraktekkan kemurahan hati. Dan saya bersyukur saya berada di tengah-tengah orang yang mempraktekkan hidup dalam kelimpahan. Amin. Ketika satu dengan yang lain ada kekurangan, semua bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi, bicara berbagi itu bukan hanya sekali lagi, bukan hanya bicara tentang uang. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 10 dan 11, di situ katakan bahwa Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Artinya ketika kita mau menabur, siapa yang menyediakan Bapak Ibu? Tuhan. Bukankah kita sering membaca Roma 11 ayat 36 bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita hanyalah pengelola dari apa yang ada di tangan kita hari ini, amin. Semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan menyediakan benih untuk kita tabur, tapi Tuhan juga menyediakan roti untuk kita makan. Artinya kita juga harus menikmati berkat Tuhan Bapak Ibu. Kita juga bisa menikmati dengan berbagai macam apa yang kita pengen. Dan itu sah. Karena sekali lagi ayatnya katakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi kalau berbicara tentang murah hati terus jangan, kalau gitu harus memberi. Enggak mempedulikan diri sendiri. Enggak Bapak Ibu. Kita harus menikmati.
Makanya setiap kali saya sering doa untuk jemaat di dalam usahanya, Tuhan berkati lumbung-lumbung perbendaharaan mereka, supaya mereka dapat mengelola dengan bijak, supaya mereka dapat menikmatinya dengan sukacita, dan mereka bisa membagikannya dengan penuh kemurahan hati. Jadi ngomong kanan kiri, murah hati bukan berarti kamu gak boleh pergi liburan. Murah hati bukan berarti kamu gak boleh beli mobil. Murah hati bukan berarti kamu gak boleh beli rumah. Murah hati bukan berarti kamu gak boleh makan enak. Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Karena ayat ini kan jelas. Tapi ada roti yang untuk dimakan, tapi juga ada benih untuk ditabur. Dan ayat 11 katakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati Allah. Nah ini terjemahan di bahasa Indonesia kurang tepat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di King James-nya, di terjemahan aslinya, terus di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih tepat Bapak Ibu. Ayat itu ngomong gini, kamu akan diperkaya dalam segala macam hal untuk kemurahan hatimu. Artinya Tuhan memperkaya kita dalam segala hal dulu, kita punya segala hal dulu, dengan kelimpahan baru kita bisa memberi. Amin Bapak Ibu. Ngomong kanan kiri, kamu itu sudah diperkaya dalam segala hal. Waktu, setiap kita punya waktu yang sama. Tapi sekali lagi bicara tentang kelimpahan waktu. Sekali lagi konsep kelimpahan itu apa? Bukan berapa banyak waktu yang aku punya, tetapi berapa banyak waktu yang aku bisa beri untuk orang lain. Zaman sekarang kan lagi ngetren yang namanya apa? Me time, me time. Boleh nggak me time? Boleh Bapak Ibu, monggo silakan. Tapi jangan gara-gara me time, engkau nggak punya waktu untuk memperhatikan sesamamu. Dan sekali lagi firman Tuhan yang selalu saya ajar adalah apa? Mulailah dari rumahmu. Jangan di rumah masing-masing me time, sampai gak punya waktu untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan sampai HP menyita seluruh waktumu, sampai engkau gak pernah peduli dengan suamimu, dengan istrimu, dengan orang tuamu, dengan anakmu. Kemarin saya nasihati sepupu saya, karena salah satu II kami tanya, kamu di Jambi atau di Palembang? Saya jawab, dia udah di Palembang Terus saya ngomong itu di grup keluarga besar kami. Makanya kunjungilah sesepuh-sesepuh itu biar tahu kalau kamu itu masih hidup dan kamu masih ada di kota Palembang, bukan di Jambi lagi. Amin. Jadi waktu. Kita sudah diperkaya dengan apa lagi? Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan tenaga. Mari saling tolong menolong. Bahkan kita juga sudah diperkaya dengan materi. Sekalipun sekali lagi ukuran kaya itu nggak pernah saya tahu. Orang yang disebut kaya itu punya uang berapa saya juga nggak pernah tahu, dan memang nggak ada ukurannya Bapak Ibu. Tapi paling tidak saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, amin. Mari engkau yang sudah diperkaya dalam segala hal untuk kemurahan hatimu, mari tunjukkan kemurahan hatimu, amin. Nah ingat, lawan dari murah hati adalah apa? Apatis, yang didasari dengan egois tadi, sikap acuh tak acuh dan tidak peduli pada orang lain. Nah di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 itu kan sebuah kisah yang sudah sering kita dengar, bahkan di sepanjang 2 bulan ini mungkin ayat ini juga udah nggak tahu berapa kali kita dengar kisah tentang seorang Samaria yang baik hati, tentang seorang Samaria yang murah hati. Bagaimana Yesus menggambarkan kemurahan hati itu dengan sebuah kisah. Bagaimana ada seorang yang dirampok habis-habisan, dia digebukin sampai babak belur, sampai sekarat dan ditinggalkan di pinggir jalan. Dan kemudian lewat seorang ahli Taurat, orang Farisi, seorang imam lebih tepatnya. Dan apa yang dilakukan imam itu? Dia harusnya punya waktu enggak? Yang udah pasti dia punya waktu. Tapi apakah dia memberikan waktunya untuk orang itu? Dia punya tenaga enggak? Punya. Tapi apakah dia berikan untuk orang itu? Dia punya uang? Oh pasti punya. Apakah dia memberikan uangnya untuk orang itu? Enggak. Terus kemudian juga lewat orang Lewi. Yang notabene nomor 1, nomor 2 itu orang yang beragama. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan setiap kita bukan hanya sekedar orang yang beragama Kristen,
Karena kita bukan orang yang sekedar beragama, tapi kita bertuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kita punya Tuhan yang apa? Yang murah hati. Dan kita adalah anak-anak Bapa yang murah hati itu. Dan akhirnya lewatlah seorang Samaria. Seorang yang notabene-nya sekali lagi tidak berhubungan, tidak bergaul dengan yang namanya orang Yahudi. Karena jelas yang digambarkan Yesus seseorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Ini tentu ada begitu banyak multi tafsir dari Yerusalem turun Yeriko. Kenapa disebut turun? Karena memang kota Yeriko itu adalah kota yang ada di bawah permukaan laut, bahkan 400 meter di bawah permukaan laut. Yerusalem di kota yang cukup tinggi di atas permukaan laut. Sehingga ada yang menafsirkan, oh ini gambaran orang-orang yang rohaninya sedang turun. Sehingga dia babak belur dihajar iblis oleh keadaan. Ya mungkin di sekeliling kita ketemukan dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang hari-hari ini rohaninya juga sedang kelimpungan, entah mau ngapain gak tahu. Tapi mari hari-hari ini nyatakan kemurahan hatimu, amin. Sekali lagi orang Samaria notabene gak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Bapak Ibu tentu pernah membaca kisah di dalam Yohanes pasal yang keempat. Bagaimana ketika Yesus sendirian ditinggalkan murid-muridnya cari makanan ke kota. Dan di tengah hari tiba-tiba muncullah seorang perempuan Samaria yang menimba air. Karena memang dia seorang perempuan sundal yang dia nggak mau ketemu dengan banyak orang. Makanya dia cari air, timba air di tengah hari. Supaya waktu orang semua pergi mengembalakan kambing domba, dia sendirian. Dia pikir waktu itu dia sendirian sepi. Tiba-tiba datang Yesus dan Yesus berkata, berikan aku minum. Dan apa wanita itu katakan, engkau seorang Yahudi, masa minta air sama aku? Enggak bisa, enggak boleh. Tapi kita belajar dari seorang Samaria yang murah hati dalam kisah ini. Kalau dibilang dia punya urusan, dia juga punya urusan enggak Bapak Ibu? Pasti dia juga punya urusan, emang dia iseng lewat jalan situ? Ngelewati jalan yang penuh resiko yang buktinya ada orang dirampok waktu itu. Seperti imam tadi juga punya urusan, orang Lewi juga punya urusan, buru-buru. Emang Bapak Ibu pikir orang Samaria gak punya urusan lewat situ? Dia juga pasti punya urusan. Tapi ketika dia melihat orang yang terluka itu, dia menunjukkan kemurahan hatinya. Dia berikan waktunya untuk ngurus orang tersebut. Dan dia berikan tenaganya untuk merawat, menggendong, mendudukkan di atas keledainya mungkin atau ontanya. Dan untuk kemudian dibawa ke tempat penginapan untuk dirawat. Bahkan dia juga mengorbankan uangnya. Bahkan dia ngomong, nanti kalau kurang aku datang 2 hari lagi aku kasih lagi. Itulah gambaran murah hati. Dan sekali lagi saya katakan murah hati itu bukan hanya bicara tentang uang. Kalau bicara tentang uang itu tadi amal, dermawan, royal. Tapi yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini, jadilah murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Dan sekali lagi hanya orang-orang yang menyadari dia adalah orang yang menerima kemurahan hati Bapa. Dia sudah menerima semua kelimpahan bahwa semua yang ada padaku itu datang daripada Tuhan. Makanya berkali-kali saya mengajar jemaat, ayo kelola waktumu. Saya sangat diberkati dengan statement almarhum Ed Cole. Manajemen hidup itu dimulai dari manajemen waktu. Bohong kalau kita nggak bisa mengelola waktu kita 24 jam, terus kita mau kelola hidup kita yang 70-80 tahun itu. Tadi pagi, sebelum masuk ruangan, sudah masuk ruangan terus keluar ke kamar mandi, ngobrol sama satu jemaat. Nanti sore datang ya, lihatlah nanti Pak. Saya ngomong, dulu saya juga seperti itu, hidup ngalir, lihatlah nanti. Dan saya ngomong tadi, Pak, hidup itu bukan lihat nanti, hidup itu direncanakan. Kan waktu di tangan kita. Nanti sore mau datang gak datang itu kan kita tentuin. Bukan lihat nanti, saya bilang apa yang mau dilihat.
Ya itu inspirasi pagi di kamar mandi. Tapi maksud saya mengajar, karena saya juga belajar. Dulu saya juga tipe orang yang ngalir. Lihat nantilah. Ayo besok, lihat nantilah. Kunjungin, lihat nantilah. Kalau udah ngomong lihat nanti itu ujungnya apa Bapak Ibu? Nggak jadi, nggak ngapa-ngapain. Makanya Pak Ayam sudah pernah jelasin, sebenarnya itu bukan mengalir Bapak itu bukan hidup mengalir. Karena konsep mengalir itu kan seperti sungai, ada koridornya kanan kiri kan. Belok kanan, belok kiri, ujungnya sudah jelas kemana? Ke laut. Itu kalau ngalir. Sebenarnya ada begitu banyak orang gak ngalir hidupnya, ngambang. Kayak rawa-rawa gitu, gak kemana-mana, di situ aja. Dan kalau kita belajar dari sisi Alkitab, apa bedanya Danau Galilea dan Laut Mati? Karena Danau Galilea dia terima dan dia alirkan lagi. Kenapa Laut Mati? Karena dia terima dan dia gak alirkan kemana-mana. Ikan saja gak mati, jangankan ikan, mungkin plankton makanan ikan juga gak ada yang hidup di Laut Mati. Ngomong kanan kiri, kamu Galilea atau Laut Mati? Amin. Mari kita belajar Bapak Ibu. Waktu kita kelola dengan bijak. Kan beberapa bulan yang lalu Pak Ahyong bilang ngomong 2 jam aja 1 minggu, ayo siapin. Saya percaya kalau setiap kita murah hati dalam waktu 1 minggu 2 jam saja kita pergi kunjungin orang yang belum kenal Tuhan, yang tadi sedang turun dari Yerusalem menuju Yeriko, yang mungkin rohaninya kalau itu memang orang Kristen atau memang dia orang yang belum kenal Tuhan, 2 jam saja 1 minggu kita kunjungin. Tahun depan ini sudah multi lagi ibadah kita, amin. Ngomong kanan kiri. Pak Heri ngomong serius itu. Amin. Mau enggak Bapak Ibu berikan waktumu 2 jam aja dalam 1 minggu? Terukur enggak sih Bapak Ibu 2 jam 1 minggu? Terukur kan? Enggak usahlah setiap hari besok itu tugas-tugas full time lah, sudahlah, enggak apa-apa lah. Memang itulah kerjaan kita sebagai hamba Tuhan. Tapi kan saya mendorong setiap jemaat, mari murah hati dalam waktu, tenaga. Ada orang yang butuh ditolong-tolong. Uang, tolong. Tentu sekali lagi punya kapasitas, diukur masing-masing. Dan prinsipnya selalu saya ajarkan, sebelum ke ayat ini, prinsipnya saya selalu ajarkan adalah selalu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Mulailah dari keluargamu. Berikan waktumu, berikan tenagamu, berikan uangmu. Kalau memang ada keluarga yang membutuhkan. Kalau keluargamu semua sudah oke diberkati Tuhan, lihat anggota komselmu. Apakah ada yang butuh? Kalau semua anggota komselmu puji Tuhan, diberkati semua Tuhan. Mari sama-sama lihat orang-orang lain. Di anggota gereja Pelita Community masih ada yang butuh ditolong enggak? Kalau semua puji Tuhan, saya percaya jemaat Pelita Community diberkati Tuhan, enggak ada yang kekurangan. Lihatlah keluar gereja, jangan jago kandang. Amin Bapak Ibu. Mari, momen Natal tahun ini mengingatkan kita. Jangan sampai kita punya spirit seperti ini Bapak Ibu. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Hemat bulan lalu saya sudah jelasin, hemat itu boleh dan harus. Karena kata hemat itu artinya kita mengelola dengan bijak keuangan kita. Tapi ini kan bahasa halus dari apa? Pelit. Menghemat secara luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan orang yang menghemat secara luar biasa apa? Malah kekurangan. Yang saya katakan ini ayat salah deh kayaknya. Karena hitung-hitungan sederhananya seperti ini saya pikir. Contoh. Penghasilan saya dan Hengki sama-sama 5 juta nih 1 bulan. Terus sayalah yang orang pelitnya, jangan Hengki. Sayalah orang pelitnya. Saya pelit, hemat secara luar biasa. Beri ya sudahlah 10.000 jadilah cukup. Persepuluhan, boro-boro persepuluhan Pak. Oh Hengki memberi 10%. 500.000, terus dia menabur lagi. Logikanya uangnya yang lebih banyak uang saya atau uang Hengki? Uang saya dong, paling saya berkurang cuma 100.000.
Hengki udah jelas berkurang 1 juta, tinggal 4 juta, saya 4.900.000. Bulan depannya kayak lagi itu 1 tahun tabungan saya lebih banyak kan logikanya kan? Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kenapa ayat ini ngomong selalu berkekurangan? Ternyata bukan materinya Bapak Ibu, tapi spiritnya. Kenapa nggak mau memberi? Karena selalu merasa kurang. Makanya di awal tadi saya katakan hanya orang-orang yang hidup dalam prinsip kelimpahan itu orang bisa murah hati. Dan kami belajar hal itu. Pak Hayong 30% alokasikan dana yang dia dapat untuk memberkati. Baik itu mengembalikan persepuluhan, baik itu menabur. Kami baru 20%. Kalau dihitung-hitung saya pikir 20% saya bisa kredit 1 rumah lagi loh. Atau minimal saya bisa kredit mobil. Kalau dari 20% yang kami tabur, dari apa yang kami terima. Tapi ini bukan soal itu Bapak Ibu. Kami bersyukur kami hidup di tengah-tengah jemaat yang memberkati hidup kami. Kami gak pernah kekurangan. Kami bisa memberi. Dan saya mendorong setiap kita. Sekali lagi bukan hanya bicara soal uang Bapak Ibu, enggak. Mungkin yang lebih perlu kita lakukan adalah murah hati dalam hal waktu. Hari-hari ini kan itu tadi, me time. It's okay Bapak Ibu, silakan. Me time. Tapi apakah engkau punya waktu kunjungi keluargamu yang belum kenal Tuhan? Beritakan kabar baik. Kalau mereka butuh, berikan tenagamu. Bahkan kalau mereka butuh uang, berikan uangmu. Kan kita selalu ngomong uang gak dibawa mati juga Pak. Makanya ada kalimat-kalimat yang sepertinya bagi orang dunia bijak, tapi saya ngomong itu sesat. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang, itu sesat. Uang gak dibawa mati, tapi kalau gak punya uang setengah mati, itu sesat. Dengar baik-baik, karena engkau adalah orang yang berkemurahan, orang yang hidup dalam kelimpahan. Kami sering mengalami seperti apa yang Paulus alami, ya puluhan tahun yang lalu. Kami tahu apa artinya gak ada uang. Tapi buktinya anak kami masih sekolah, kami masih hidup. Kami tahu artinya hanya bisa numpang di rumah orang. Buktinya kami masih hidup hari ini. Jadi gak usah ngomong uang gak dibawa mati, tapi kalau gak punya uang mati, setengah mati. Enggak, kami masih tetap bisa happy tuh. Kami masih bisa tetap bersuka cita. Karena sekali lagi, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang murah hati, karena Bapa kita murah hati. Mari praktek prinsip atau peranan eklesia, itu koinonia, diakonia, dan marturia. Artinya kita membangun persekutuan orang-orang percaya, terus kita bisa memberikan dengan diakonia, baik disalurkan melalui gereja. Gereja kita mengalokasikan semua persembahan, persepuluhan yang Bapak Ibu kembalikan persembahan, dialokasikan sesuai dengan pos. Tidak untuk memperkaya satu pribadi, tapi semua dikembalikan. Karena itulah fungsi eklesia. Marturia, pergi beritakan Injil. Amin. Jadi sebagaimana kemurahan hati Allah yang dibuktikan dengan kelahiran Yesus adalah misi penyelamatan manusia, maka demikian jugalah seharusnya kemurahan hati kita dinyatakan supaya orang yang merasakan dan menikmatinya menerima keselamatan dalam Yesus. Jadi poin akhir dari khotbah saya katakan adalah mari nyatakan kemurahan hatimu, seperti kemurahan hati Allah dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita diselamatkan. Maka biarlah kemurahan hati kita dinikmati dan dirasakan orang lain, dan orang itu menerima juga anugerah keselamatan di dalam pribadi Yesus melalui hidup kita. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Saya minta izin, 2 minggu ke depan kami gak akan ada bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, kami akan ikutin secara online. Nah, karena besok kami akan berangkat untuk menikmati berkat Tuhan. Bagian nabur sudah kami lakukan, nikmati boleh. Yang seperti saya katakan tadi kan, jangan dipikir kalau disuruh murah hati nabur terus gak boleh nikmati. Boleh Bapak Ibu nikmati. Oke, sekian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui momen Natal ini kami boleh diingatkan bahwa kami punya Bapa yang murah hati, dan sebagai anak-anak dari-Mu, biarlah DNA itu, kemurahan hati itu juga ada dalam hidup kami. Sehingga melalui hidup kami, melalui kemurahan hati kami, ada orang-orang yang dibawa datang kepadamu, mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu.
Kami bersyukur buat firman-Mu, dan aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah hidup mereka sungguh menjadi bukti kemurahan hati-Mu. Hidup mereka menjadi bukti kebesaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia sebelum kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita merayakan kelahiran Yesus Kristus bersama di dalam ibadah Natal yang akan diadakan di bulan Desember 2022. Dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Natal IR Tionghoa akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2022 pada pukul 8 pagi. Dan juga akan diadakannya ibadah Natal bersama yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2022. Ibadah Natal bersama ini akan diadakan dalam 2 kali ibadah, yakni pada pukul 7:30 pagi untuk IR 1, 2, dan GET, dan pukul 5 sore untuk IR 3 dan IR Renew. Ibadah ini diadakan di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, yakni akan diadakannya doa syafaat setiap hari Selasa jam 19.30 di Ruangan Sakura. Untuk itu, kami mengharapkan kedatangan Bapak Ibu Saudara untuk ikut serta di dalam doa ini. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dibutuhkan karyawan-karyawati di Best Kopitiam Lipo Mall Jambi dengan syarat yakni sebagai berikut. Umur minimal 17 tahun dan maksimal 30 tahun, rajin, bisa bekerja sama dan bertanggung jawab. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Tio Lini di nomor 0853 6677 9037. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri pertemuan ibadah kita. Sungguh biarlah kita menjadi orang-orang yang menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kemurahan hati Bapa kita dinikmati oleh orang lain. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya, amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, dan hidup kami juga jadi bukti kemurahan hati-Mu. Karena bicara Natal itu adalah bukti kemurahan hati-Mu. Dan karena Natal dan karena Paskah kami menjadi anak-anak-Mu. Sekali lagi biarlah DNA kemurahan hati itu ada dalam hidup kami. Sehingga melalui kemurahan hati kami yang dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami, mereka juga mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bapakku berdoa, biarlah tangan kuasa-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu,
penyertaan-Mu, pertolongan-Mu berlimpah-limpah Kau nyatakan bagi hidup kami di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami, supaya Engkau dipermuliakan. Dan minggu depan kami datang lagi dengan syukur, dengan sukacita karena penyertaan-Mu sepanjang minggu ini untuk kami beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.